Bagi para pencinta alam, tentunya tidak asing dengan beberapa objek wisata alam yang ada pada sini ini. Seperti objek wisata di Indonesia yaitu Kawah Putih, wisata Gunung Bromo, Gunung Tangkuban Perahu, dan lainnya merupakan objek wisata yang cukup ramai dikunjungi oleh pengunjung. Nah, geomorfologi berasal dari kata geo yang artinya bumi, morfo yang artinya bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Geomorfologi dipengaruhi oleh proses endogen yang berasal dari dalam bumi, proses eksogen yang berasal dari luar bumi, dan proses ekstraterestrial yang merupakan proses dari luar angkasa. Terima kasih Bang Bagas penjelasannya. Mari kutambahkan ya Bang. Menurut klasifikasi bentang alam Verstappen tahun 1983, bentang alam dibagi menjadi 6 jenis berdasarkan genetika pembentukannya. Yang pertama adalah bentang alam fluvial. Bentang alam fluvial terbentuk karena adanya pengaruh air permukaan sehingga terjadinya pelapukan secara kimia maupun fisika. Yang kedua adalah bentang alam eolian, di mana bentang alam ini terbentuk karena adanya pengaruh oleh angin dan biasanya terjadi di daerah gurun. Yang ketiga adalah bentang alam kars, di mana bentang alam kars terbentuk pada daerah dengan litologi berupa batuan gamping yang mudah larut dan memiliki relief yang khas. Dengan penyaluran yang tidak teratur, aliran sungainya secara tiba-tiba masuk ke dalam tanah dan meninggalkan lembah kering untuk kemudian keluar di tempat lain sebagai mata air yang besar. Yang keempat adalah bentang alam struktural, di mana proses pembentukannya dikontrol oleh struktur geologi pada daerah yang bersangkutan. Yang kelima adalah bentang alam vulkanik, di mana bentang alam ini terbentuk karena akibat dari proses atau kegiatan vulkanisme oleh gunung api. Yang keenam adalah bentang alam marine, di mana bentang alam ini terjadi akibat aktivitas air laut yang berada di wilayah pantai. Yang terakhir adalah bentang alam glasial, di mana bentang alam ini berhubungan dengan proses glasial, yang merupakan tenaga yang dipengaruhi oleh adanya proses gletser. Mari kita jelaskan berdasarkan sudut pandang ilmu geomorfologi. Menurut Hadian Sentono dan Sutoyo pada tahun 1983, gunung api tertua yang telah padam yang disebut dengan Gunung Sunda mempunyai sebuah kaldera besar. Tetapi hanya sebagian daripada kaldera ini yang telah tertutupi oleh endapan-endapan gunung api yang lebih muda dan hanya tersisa sebagian dinding kalderanya yang terdapat pada antara Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Danau Lembang juga adalah bagian dari dasar kaldera ini. Menurut Van Bemmelen pada tahun 1934, sesar Lembang terbentuk pada tahap pasca pembentukan kaldera Sunda. Kejadian tersebut kemudian diikuti oleh lahirnya Gunung Burangrang. Sekarang gunung api tersebut pun telah padam. Kesimpulannya, Gunung Tangkuban Perahu bukanlah perahu yang ditendang seperti yang diceritakan oleh legenda, melainkan bagian dari gunung api purba yaitu Gunung Sunda yang terbentuk sejak kurang lebih 560.000 tahun yang lalu. Seperti yang diberitakan oleh Kompas.com pada 12 Desember 2013, Gunung Tangkuban Perahu terlihat seperti perahu terbalik karena ada kawah pada sisi barat dan sisi timurnya. Artinya, Gunung Tangkuban Perahu akan terlihat seperti perahu terbalik jika dilihat dari sisi selatan atau dari arah Lembang saja. Namun, jika dilihat dari arah lainnya tidak akan nampak demikian. Jadi, gitu teman-teman. Setiap pembentukan alam yang ada di muka bumi bisa diceritakan sejarah pembentukannya dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pentingnya mempelajari ilmu geologi agar dapat memahami dengan baik alam yang kita tempati dari sisi keindahannya serta sejarah pembentukannya.